Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, wa la hawla wa la quwwata illa billah, wa ba'd. Puja dan puji syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sahabat Al-Qari dimanapun berada, jumpa lagi bersama kami di channel Markas Al-Qari. Pada kesempatan ini kita akan membicarakan tentang permasalahan waris. Apakah menantu bisa mendapatkan warisan daripada mertuanya? Jawabannya apa? Jawabannya adalah menantu tidak bisa mendapatkan warisan dari mertuanya, baik mertua laki-laki ataupun mertua perempuan, atau sebaliknya, menantu ini kaya raya, kemudian menantu ini meninggal, apakah mertuanya baik yang laki-laki ataupun mertua yang perempuan, apakah bisa mendapatkan warisan dari menantunya yang meninggal? Maka jawabannya apa? Jawabannya sama sekali tidak bisa. Mertua mendapatkan bagian waris dari menantunya yang meninggal dunia. Kenapa demikian? Karena seperti mana video-video sebelumnya sudah kita terangkan bahwa ada sebab-sebab orang-orang itu mendapatkan warisan, yaitu sebabnya ada 3: nikah, wala, dan nasab. Sebab pernikahan yaitu suami istri, disebabkan memerdekakan hamba, kemudian disebabkan nasab. Ini yang paling banyak. Mereka yang mendapatkan warisan itu, kalau kita yang kita ketahui 25 ahli waris itu, ya kan, 25 ahli waris itu rata-rata ini disebabkan adanya nasab, adanya hubungan darah. Si mayat mempunyai hubungan darah kepada mereka yang mendapatkan warisan. Jadi kita gambarkan bagaimana gambaran menantu dan mertua, gitu kan? Seorang contohnya mayit ya, mayit. Ini mayit. Oke. Nah, mayit. Mayit ini kalau dia laki-laki dan sudah pernah menikah, namanya suami. Ya kan? Namanya suami. Mayit ini kalau dia perempuan sudah menikah, namanya istri. Maka mayit yang meninggal itu bisa suami, berarti mayit laki-laki, atau bisa istri, berarti mayat perempuan. Kita anggap dengan pernikahan mereka biasanya Allah karuniai keturunan. Sunatullahnya orang nikah biasanya punya keturunan anak laki-laki, ya kan? Anak perempuan. PR ya, anak perempuan. Anak perempuan. Kemudian anak perempuan ini menikah dengan seorang laki-laki, ya kan? Menikahlah mereka, ya kan? Maka laki-laki ini namanya menantu, ya kan? Menantu laki-laki. Kalau ini dia punya anak, si anak laki-laki tadi mendapatkan jodohnya, yaitu seorang perempuan, bukan kemudian mereka menikah, maka anak perempuan ini namanya menantu perempuan. Menantu laki-laki, menantu perempuan oleh si mayit. Kan kalau yang seandainya istri meninggal berarti mayitnya perempuan, maka ini adalah menantunya yang laki-laki, ini adalah menantunya yang perempuan. Dan menantu ini memanggil ini sebagai mertua. Mertua perempuan. Begitu juga ini ke sini, ini namanya mertua laki-laki. Begitu ini juga begini, ini mertua dia. Ini juga ini mertua, dan ini juga mertua. Nah, maka bisa kita lihat gambarannya, ini menantu laki-laki nih, si mayat punya anak perempuan, ini kan? Kalau seandainya si istri, nah, ini kita terus contohkan, kalau seandainya istri meninggal, berarti dia sekarang sebagai mayat meninggal, maka
menantunya sama sekali tidak mendapatkan warisan dari si mayit. Kenapa? Karena dia tidak ada hubungan darah sama sekali terhadap laki-laki ini. Laki-laki ini hanyalah menantu. Menantu itu adalah apa? Kalau menantu laki-laki berarti menantu ini laki-laki ini adalah suaminya anak perempuan si mayit. Nah, itu aja hubungannya. Laki-laki ini dinamakan menantu. Kenapa? Menantu laki-laki karena dia adalah suaminya anak perempuan si mayit. Maka tidak ada hubungan darah sama sekali. Kalau mayat meninggal, yang dapat warisan adalah anaknya. Adapun menantu tidak bisa mewarisi dari mertuanya. Begitu juga sebaliknya. Nah, kalau kita balik macam mana Ustaz? Sila menantu laki-laki kaya raya, kebetulan pengusaha atau apa, atau punya apalah bisnis yang besar, kemudian kaya raya meninggal. Nah, meninggal kaya raya meninggal. Menantu meninggal. Dia jadi mayat sekarang. Maka mertuanya tidak bisa mendapatkan warisan karena tidak ada hubungan darah sama sekali. Si mertua yang perempuan ini adalah hanya ibu daripada istri si laki-laki yang meninggal, ibu istrinya. Nah, gitu kan. Begitu juga ini, lebih kurang sama. Kalau seandainya si mayat, sekarang mayatnya suami pula, kita coba suami jadi mayat, maka yang dapat warisan adalah anak perempuan dan anak laki-laki. Adapun menantu ini dan menantu ini tidak dapat warisan daripada si mayat ini sama sekali, tidak dapat warisan karena tidak ada hubungannya kecuali adalah istri daripada anak laki-lakinya. Maka anak perempuan ini sebagai menantu tidak bisa mendapatkan warisan daripada mertuanya, dan begitu juga sebaliknya. Tetapi yang kita lihat di masyarakat, yang terjadi di masyarakat kita apa? Ketika mertua, salah satu mertua, kebetulan mertua contohnya mertua laki-laki kaya raya meninggal, yang paling heboh itu ini. Ini juga, ini yang paling heboh. Kenapa paling heboh? Dia hasut suaminya, ini kan, berarti ini suaminya. Dia hasut, dia macam-macam lah supaya warisan itu cepat diambil, bisa dibagi, gitu kan. Ini juga ini, paling vokal, gitu, paling bising, paling recok, paling ribut, ya kan, supaya mendesak anaknya, istrinya, mendesak istrinya juga. Apalagi yang si perempuan mendesak suaminya supaya masalah warisan itu diambil, gitu kan, cepat diselesaikan. Padahal memang tidak ada juga salahnya, karena memang hak anak laki-laki dan anak perempuan, gitu kan. Tapi yang di masyarakat kita terkadang terkesan kurang sopan atau berlebihan atau bahkan sudah menyalahi adab, akhlak, gitu kan. Kenapa begitu? Bahkan ketika mertuanya sakit-sakit, menantu sudah sibuk membicarakan warisan, gitu. Memang tidak salah juga anak laki-laki dan anak perempuan mengambil waris, nggak salah, memang hak mereka. Cuman kompor-kompor yang di sebelahnya ini kadang berlebihan, kadang menyalahi adab. Jadi itu saja sahabat Apodi semua, gambaran yang bisa kami gambarkan bagaimana posisi menantu dan mertua. Jadi intinya menantu dan mertua tidak saling mewarisi karena mereka tidak ada hubungan darah sama sekali. Mertua itu adalah ibunya istri kita. Kalau kita yang laki-laki, ibunya istri kita. Kalau kita perempuan, mertua itu adalah ibunya suami kita atau ayah suami kita. Jadi tidak ada hubungan darah sama sekali. Jadi mohon maaf apabila ada kekurangan, apabila ada tersilap salah, tersilap kata. Terkadang lidah lebih cepat daripada pemikiran, gitu kan. Pikiran kita masih lidah lebih cepat. Jadi kadang-kadang ketika menyampaikan ada kesalahan, kami mohon maaf. Tapi tidak merusak makna dan poin yang ingin disampaikan, gitu kan. Kemudian apabila memang video ini bermanfaat, boleh silakan like, share, dan di subscribe. Tapi apabila memang tidak bermanfaat dan tidak suka, boleh dislike dan jangan di share, gitu kan. Mungkin itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.